latar belakangnya karena memang kepedulian kita ya sama mengenai sampah yang memang jadi masalah yang crowded ya, lumayan crowded gitu. Kita dari awal tuh dihibahkan oleh yayasan ke Paguyuban Karya Salemba 4 Untirta pada khususnya untuk membentuk bank sampah. Saya sangat berdampak ya, kita jadi banyak belajar tentunya terkait dengan pengolahan sampah, terkait lingkungan. Kita juga lebih banyak berbaur dengan masyarakat. Mulailah bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri gitu. Mulai dari rumah, mulai dari diri kita sendiri. Well, hello DMCers, welcome back with me, your informative host Akila, and now you're watching DMC Podcast. So DMCers, hari ini DMC kedatangan nih, yaitu anggota Paguyuban Karya Salemba 4, yang mana ternyata Paguyuban ini tuh mempunyai dana hibah loh, mempunyai sebuah hibahan gitu, tentang Bank Sampah Cipta Lestari 30, yang mana berada di Kelurahan Unyur, daerah Serang, atau mungkin dekat Kaligandu ya gitu. Nah, untuk itu juga gitu, sebelum kita memulai pembicaraan hari ini, aku mau ngenalin dulu nih narasumber kita, yang mana kita akan mengulik juga nih tentang bagaimana awal mula terciptanya Bank Sampah Cipta Lestari ini, atau biasa disingkat BSCL 30. Kemudian juga kita akan mengulik bagaimana strategi mereka dalam mengelola sampah-sampah tersebut nih. Kalau gitu ini dia, langsung aja ada Bang Arif dan Ibu Heni. Boleh dada-dada ke kamera Ibu. Bang, oke. Jadi gimana kabar hari ini Bang Arif dulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Heni kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Boleh mungkin perkenalan singkat juga ke kamera kali ya gitu. Boleh dari Bang Arif. Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Kebetulan saya mahasiswa Fakultas Hukum Untirta semester 7. Dan di tahun ini diamanahkan sebagai penanggung jawab Community Development Paguyuban KSE Untirta di Bank Sampah Cipta Lestari 30. Seperti itu. Oke, kalau Bu Heni boleh mungkin perkenalan. Oke, nama saya Heni. Saya di sini sebagai direktur dari Bank Sampah Cipta Lestari 30. Oke. Nah, berarti kalau Bang Arif dari komunitas ini ya, dari Karya Salemba 4 gitu ya. Kalau Ibu direkturnya gitu dari BSCL ini gitu. Nah, sekarang tapi saat ini boleh tanya-tanya dulu nggak, BSCL lagi sibuk apa nih kira-kira? Boleh langsung ke direkturnya boleh aja. Langsung ke direktur mungkin Bu Heni. Seperti biasa sih, kita lagi sibuk penimbangan aja, sama kita saat ini sedang mempersiapkan untuk perlombaan KRLA. Insya Allah penilaiannya itu besok di Kampung Resiklan Aman. Oh, itu lomba apa itu Bu? KRLA itu? Semacam apa, kebersihan sih tingkat kota. Oh, kebersihan tingkat kota. Iya. Wah, bismillah, semoga dipermudah ya Ibu Iya, ya. amin, makasih. Semoga juga bisa menang gitu ya Bu ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut juga nih, aku boleh tahu nggak sih Bu, awal mula gitu dulu BSCL 30 itu awalnya berdiri tuh gimana tuh Bu? BSCL 30 itu berdiri di bulan Juli tahun 2023. Itu memang kegiatan dari satu komunitas ibu-ibu PKK. Lebih tepatnya ibu-ibu PKK. Jadi kita itu diamanatkan oleh ketua RW itu untuk membentuk satu bank sampah yang memang waktu itu latar belakangnya karena memang kepedulian kita ya sama mengenai sampah yang memang jadi masalah yang crowded ya, lumayan crowded gitu. Jadi kita membentuk suatu bank sampah, kemudian namanya ibu-ibu ya memang udah aja gitu kan, terbentuk dan akhirnya kita bingung nih mau ngapain nih, ini bank sampah nih apa, dan bank sampah ini jujur awal mula saya juga agak-agak ini bank sampah nih apa gitu sebetulnya gitu. Jadi cari-cari awal itu saya masih belum ditunjuk sebagai direktur waktu awal. Iya. Karena memang ada yang lain yang memang ditunjuk ketuai. Kemudian datang dari ada mahasiswa gitu dari Paguyuban KSE ini yang memang seperti memberi harapan ya sama kita itu ya, kita yang nggak tahu apa-apa nih, gimana nih jalannya nih nanti nih, gimana akhirnya mereka datang gitu. Dan kalau dari latar belakang sisi dari mahasiswanya sih mungkin Arif bisa cerita. Kalau kita
intinya yang melatar belakangnya adalah rasa kepedulian aja terhadap lingkungan gitu. Oke. Berarti saat ini BSCL udah berjalan kurang lebih 2 tahun ya Bu Kurang ya? lebih Dari 2 tahun. 2023 Iya. gitu. Dan kemudian adanya hadirnya KSE ini gitu ya, PKSE ini berarti kolaborasi gitu ya, mungkin bisa dibilang. Sebenarnya kalau misalkan dibilang kolaborasi, betul sekali kolaborasi, karena memang kita dari awal tuh dihibahkan oleh yayasan ke Paguyuban Karya Salemba 4, Untirta pada khususnya untuk membentuk bank sampah. Nah sebenarnya latar awalnya emang kita nggak ke BSCL, nggak ke BIP dulu nih, karena kita mencari-cari karena harus perumahan yang diafiliasi oleh BTN. Kebetulan kita mencari dan bertemulah dengan BIP ini, yang mana itu juga diafiliasi oleh Bank BTN. Nah, kebetulan pada saat kita ke sana emang udah terbentuk ada bank sampah bank yang tadi Bu sampah, Hedi ceritakan. Hanya saja emang nggak ada pendampingan terusannya. Jadi karena ya mungkin jodoh mungkin jodoh sama kita lagi nyari masyarakat untuk dikembangkan gitu, dan mereka juga butuh pendampingan. Jadi di situ alhamdulillah berjodoh, kita susun mulai dari administrasinya, strukturalnya sampai akhirnya sampai sekarang seperti itu. Oke, berarti memang awalnya BSCL udah ada sendiri dulu nih gitu. Kemudian pas banget juga memang Paguyuban Karya Salemba 4 mencari masyarakat gitu yang kira-kira untuk dikembangkan gitu kan dan ternyata ketemulah gitu ya dengan BSCL 30 ini. Ada. Iya, tektokannya ada. Wow. Nah, tapi itu dalam kira-kira saat memulai kolaborasi nih gitu. Kira-kira adakah tantangannya gitu? Mungkin dari Ibu kali ya mungkin. Kalau dari awal mungkin Arif nggak begitu tahu ya. Karena Arif baru masuk sekitar 1 tahunan lah. 1 tahunan. Awal itu ya kita sama-sama berjuang. Jadi memang sangat dari nol banget gitu mulainya, kita yang nggak tahu apa-apa tentang pemilahan, jenis-jenis sampahnya dan lain-lain, itu kita semua belajar bareng gitu. Jadi memang anak-anak ini luar biasa ya, semangatnya tuh luar biasa. Jadi mereka benar-benar mau untuk cari tahu nih, ini bank sampah nih apa gitu. Kemudian apa nih yang bisa kita olah nih di dalam bank sampah ini yang memang benar-benar tujuannya itu untuk menaikkan ekonomi masyarakat sekitar gitu. Jadi barang-barang ekonomis apa nih yang bisa dikelola gitu sama kita, sama bank sampah. Jadi kita sama-sama belajar nih sama anak-anak ini yang memang cari pengapul bareng-bareng. Kemudian kita juga cari sponsor gitu bareng-bareng untuk sama-sama, ayo dong kita launching dulu nih gitu. Jadi biar booming dulu gitu, biar masyarakat mengenal dulu nih apa nih bank sampah gitu. Jadi kita sama-sama gitu. Oke, berarti dari awal ternyata memang benar-benar Ibu sendiri pun juga awalnya belum mengerti gitu ya Bu, bagaimana karena cara. saya awal itu sebetulnya saya ada pelaku, jadi nasabah kalau saya itu. Nasabah. Kalau nasabah kan namanya nasabah paling cuma ngumpulin nabung gitu. Jadi saya belum tahu nih nanti manfaatnya apa gitu bank sampah ini dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar belajar gitu sama mereka juga. Oke, nah tapi kalau aku penasaran juga nih dari PKSE juga gitu, kalau bentuk dukungannya yang diberikan untuk BSCL tuh kira-kira apa aja gitu Bang? Kalau dari PKSE sendiri karena emang langsung turun dari donatur ya arahan untuk pembentukan bank sampah ini, ya segala hal kayak misalkan dari segi infrastruktur, terus pembangunan awal itu memang diinisiasi oleh donatur kita yaitu Bank BTN dan juga Paguyuban Karya Salemba 4 yang menurunkannya lah intinya kayak gitu. Jadi mulai dari infrastruktur, terus bangunan, dana awal itu memang dari donatur-donatur kita seperti itu. Oke, dan tentu BSCL terbantu ya Bu dengan adanya dari mahasiswa PKSE gitu ya Bu. Nah, kalau misalnya soal nasabah gitu ya Bu, dulu waktu perkembangan awal kira-kira maksudnya mengenalkan ke masyarakat juga nih kalau ada BSCL loh gitu, itu bagaimana tuh Bu biar masyarakat jadi nasabah gitu, menabung gitu? Awal sih lumayan agak sulit ya, karena ada banyak sebagian masyarakat nih yang memang belum mengenal gitu, nggak tahu. Jadi kita awal itu kita sosialisasi dulu ke warga gitu. Ada yang memang sudah tahu, ada yang memang begitu tahu gitu, maksudnya begitu hadir di acara sosialisasi mereka ngiranya
kok gue jadi tukang rongsok gitu. Waduh. Jadi ada banyak spekulasi masyarakat ya, beragam gitu. Jadi akhirnya kita itu waktu awal-awal terbentuk itu masih baru bisa merekrut sekitaran 50 orang lah 50 dari orang. satu RW itu. Kita cuma baru bisa merekrut 50 orang yang memang benar-benar tertarik gitu sama program ini gitu. Dan berarti saat ini, tapi kalau saat ini waktu itu kan awal masih 50 orang gitu ya Bu, dari mungkin sekian banyak masyarakat di RW 30 gitu. Tapi sekarang kira-kira capaian saat ini nih Bu, udah kalau berapa nasabah? Sekarang luar biasa. Kalau ngomong sekarang sih kita alhamdulillah ya sangat luar biasa gitu. Pesat kemajuannya, pesat karena memang di sosmed dan lain-lain juga sekarang udah booming gitu ya untuk masalah-masalah bank sampah dan lain-lain itu. Apalagi dekat-dekat kemarin ini waktu awal-awal wali kota gitu kan terpilih, Pak Wali Kota ini mencanangkan program yang luar biasa gitu untuk pembentukan 1000 bank sampah. Jadi mau nggak mau ya banyak orang yang mengenal gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu memang banyak program-program gitu dari mereka ini, dari KSE Untirta ini banyak program-program yang tujuannya ya untuk meningkatkan minat masyarakat juga gitu. Selain mengedukasi juga, kami juga menarik minat mereka gitu. Macam-macam namanya masyarakat ya, apalagi ibu-ibu gitu. Kita door prize, hadiah gitu kan, ibu kayak gitu kan. Jadi mereka nih ada inovasi-inovasi nih, Bu, kayak gini aja deh gitu. Jadi nanti ada promo ini, ada promo ini ya, nggak bedanya kita kayak sebuah bank aja gitu. Oke. Nah, berarti selain alhamdulillah saat ini BSCL 30 udah berkembang gitu ya Bu, secara struktural gitu ya. Nah, terus juga BSCL 30 kan berarti untuk mengembangkan itu tentunya ada edukasi-edukasi yang saat ini selama ini dijalani gitu kan ya Bu. Nah, kira-kira strategi kampanyenya nih gitu dan PKSE bantu gitu. Aku pengen tahu kalau dari PKSE sendiri tuh kira-kira gimana sih, apalagi kan mungkin kita anak muda deh gitu Bang. Mungkin apakah dari sosmed juga dikembangkan gitu atau gimana gitu. Ya, betul banget ya. Kalau misalnya kita ngomong bareng masyarakat, mungkin kita juga nggak bisa terlalu ke gensetan gitu ya, karena kan masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin strategi, betul banget yang Bu Heni bilang, karena ya apalagi ibu-ibu ya tergiur banget dengan hal-hal gratisan biasanya kayak gitu kan. Jadi misalkan kita tuh strategi salah satunya awal-awal tuh kayak misalkan ketika nasabah itu udah nabung sekitar berapa puluh ribu atau berapa kilo, nanti misalnya dia bisa ngambil dan dapat door prize gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga pencerdasan masyarakatnya kita lakukan di situ, kayak misalkan ketika launching kita ada games edukatif terkait pemilahan sampah dan juga door prize tentunya di situ. Kemudian ketika peresmian pun sama, kita pun melakukan games edukatif dan juga terkait pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah kita bicarakan di situ. Jadi masyarakat memang punya keluhan, terus kita jawab seperti itu sih. Jadi pun masyarakat yang tidak tergabung di pengurus pun yang sudah tergabung sebagai nasabah tahu bagaimana caranya mengolah sampah, ini sampah untuk kemana kayak begitu. Jadi kan sampah-sampah sendirinya pun memang ketika itu telah dipilah itu nanti beda harga dengan sampah yang emang udah gitu aja langsung dijual seperti itu. Oke. Berarti memang PKSE sendiri juga maksudnya melihat gitu ya, karena mungkin audiensnya gitu masyarakatnya lebih banyak ibu-ibu mungkin kan. Jadi ya cara pendekatannya pun yang nggak harus ditabrak-tabrak sama Gen Z kita ini gitu lah ya gitu. Tapi lucu sih jujur, ada door prize gitu segala macam, karena kayak kalau aku di rumah juga gitu kan ngeliat ibu-ibu memang benar sih gitu, ada lomba-lomba apa gitu kan, itu memang kalau ada hadiah seperti itu memang akan lebih menarik mereka gitu. Betul. Nah, cuma selain itu juga, selain masyarakat gitu ya Bu, kira-kira di daerah dekat BSCL 30 tuh mungkin ada sekolah atau gimana nggak Bu gitu, yang mungkin bisa diajak bermitra gitu? Ada. Di pertengahan tahun 2024 itu kita ada program gitu, edukasi ke 12 sekolah itu. Jadi sekolah-sekolah terdekat di sekitar gitu kan kita edukasi, karena memang di sekolah kan banyak ya sampah-sampah plastik yang tidak terolah dan macam-macam lah, kayak jajanan-jajanan gitu. Jadi kita sasarannya ke anak sekolah dulu. Karena apa? Karena
kita pengen mengedukasi generasi muda, generasi yang paling muda dulu gitu. Jadi supaya mereka tahu nih, supaya mereka melek matanya gitu bahwa oh lah ini sampah ini nih bukan sekedar sampah gitu. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan gitu dari satu botol plastik aja gitu kita bisa manfaatkan banyak gitu. Jadi kita pengen sasarannya tuh kena dulu gitu nih ke yang paling kecil dulu gitu, ke anak-anak sekolah. Berarti audiensnya juga maksudnya masyarakatnya banyak ya Bu, tadi kayak ibu-ibu juga sebagai salah satu sasarannya gitu kan. Kemudian juga ke sekolah-sekolah gitu kan, betul. Anak muda gitu. Nah tapi kira-kira dalam awal proses kerjasamanya gitu Bu, itu dari Ibu tuh saat itu sudah menjadi direktur belum Bu gitu untuk? Udah dari awal pembentukan. Jadi ketika kita bertemu dengan KSE itu kita jadi dirubah struktural. Jadi mereka kita pembentukan lagi gitu untuk struktur organisasinya dan lain-lain itu di bawah bimbingan mereka gitu. Iya. Jadi memang kita awal itu sama sekali nggak punya. Ibaratnya kalau kita mau buka usaha tuh kita nggak punya modal. Dan adanya KSE dibantu. Iya betul. Gitu ya, Bu? Jadi dari mulai pembuatan buku tabungan, kemudian sarana prasarananya, jadi memang sangat terbantu gitu kan. Dari kayak untuk kantong plastik, untuk pemilahannya dan lain-lain. Dan yang paling spektakulernya itu bantuan dari mereka itu ya tempat. Karena awal kita itu jadi kalau diceritain sebenarnya sedih. Awal-awal itu kita penimbangan tuh memang kepanasan kehujanan, kita nggak punya tempat gitu. Jadi kita bermodalkan nekat aja dulu gitu, nekat aja dulu. Kita jalanin dulu gitu, kita nekat. Yang penting ini masyarakat teredukasi gitu. Yang penting ini masyarakat punya satu kegiatan yang memang bisa membantu sirkular ekonominya gitu. Jadi kita benar-benar sama-sama berjuang gitu. Kita nimbang kepanasan gitu kan. Jadi yang ngangkut bareng-bareng pakai motor, sampai pernah kita tuh ada cerita itu ada satu nasabah itu yang memang dia ini mau nimbang mesin cuci. Itu berat sih. Nah itu gimana? Itu karena kita belum punya alat angkut. Itu mereka pakai motor, jadi digendong sama mereka di belakang itu si mesin cuci. Itu benar-benar. Jadi kalau sama KSE ini bukan sekedar mitra ya. Kalau saya rasa sih sama mereka ini memang benar-benar kayak anak sendiri gitu, kayak memang kayak anak sendiri. Jadi memang kayak satu keluarga gitu kalau kita. Jadi susah senangnya gitu kita udah. Dan yang sangat-sangat mencerahkan itu memang itu tadi yang bantuan bangunan itu yang dari BTN ya, itu yang dari Bank BTN itu wah benar-benar ketika kita dapat kabarnya, Bu, nih kita bakalan dapat nih dibangun, yang penting lokasinya ada, maksudnya yang penting titiknya ada Bu di mana. Nah itu dari situ kita mulai tambah semangat gitu. Jadi pengurus ini tambah semangat, akhirnya kita punya tempat gitu kan. Jadi dari situlah kita lebih giat lagi gitu. Dan berarti awalnya tuh memang nggak ada tempat, maksudnya ada sama cuma sekali. Ada cuma mungkin ada memang nggak ada bangunannya. Nggak ada bangunannya Iya. I see. Kalau sekarang alhamdulillah udah berupa bangunan gitu. Iya. Itu lokasi spesifiknya di mana sih Bu? Di Fasum, di situ di perumahan juga. Oh di perumahan juga. Oke. Nah kira-kira tuh tadi tapi awal kerja sama juga nih, aku balik lagi yang ke sekolah gitu. Mungkin kalau dari KSE itu bisa dijelasin nggak nih Bang, kira-kira awal kerja sama ke sekolah bantunya gimana, atau mungkin melalui proposal atau bagaimana gitu? Betul. Kalau misalkan ke sekolah, karena memang itu juga sama, kita memang diharuskan untuk menjamah ke anak-anak sekolah agar memang mereka juga kita biar cinta lingkungan gitu. Kebetulan memang di sekolah-sekolah juga saat itu ada kegiatan P5 ya, P5 salah satunya terkait lingkungan juga kayak gitu. Jadi emang masuklah di situ intinya. Awal-awal sebenarnya kita sosialisasi biasa aja ya, sosialisasi biasa kayak materi dan sebagainya ke anak-anak. Kemudian menawarkan apakah sekolah itu mau menjadi mitra BSCL 30 gitu. Memang ada beberapa sekolah yang menerima dan juga sampai sekarang masih jadi mitra ya Bu. Tiap bulan mereka menimbang bank sampah.
sampah gitu, kemudian kita jemput dan sebagainya kayak gitu. Itu sih untuk awal-awal memang kita mengajukan proposal tentu aja kayak untuk Izin ya. iya izinnya biar mereka mau menjadi mitra kita seperti itu. I see. Oke, berarti tapi kira-kira perubahannya gimana nih Bu terhadap maksudnya kayak dampak bagi sekolah atau mungkin masyarakat di sekitar gitu Bu saat ini? Mungkin sampah jadi lebih berkurang kah atau bagaimana? Kalau untuk berkurang memang ada pengurangan, tapi intinya yang kita sasar ini ke apalagi ke anak sekolah. Jadi supaya mereka ini paham bahwa sampah ini harus kita kelola dari rumah dulu ibaratnya gitu kan. Dari diri sendiri dulu nih. Tanamkan kepedulian gitu. Bahwa ini sampah ini tanggung jawab kita semua gitu kan. Intinya sih itu. Dan alhamdulillahnya sekarang mitra-mitra kita, sekolah-sekolah kita itu sekarang sudah paham. Jadi mereka mulai, walaupun ada penerapan aturan tidak boleh menggunakan plastik gitu kan. Tapi kalaupun memang ada, mereka sudah bisa mengolahnya. Ada tempat khusus untuk pembuangannya. Kemudian ada juga di satu sekolah itu jadi yang mengelola tuh OSIS-nya. Oh ya, OSIS ya. Jadi kalau itu SMP. Di SMP itu mereka yang mengelola OSIS-nya. Kemudian si hasil dari tabungannya ini itu dipergunakan untuk kas kegiatan OSIS. Oh wow, iya ya, itu hebat loh, inovatif gitu ya. Jadi bener, jadi sirkular ekonomi berputar. Betul. Gitu ya Bu. Nah oke, tapi kalau misalnya melihat, aku kagum banget gitu ya dengan BSCL 30 ini gitu. Tapi kira-kira dari pemerintah tuh udah ada yang pernah gitu nggak Bu gitu berkunjung ke sana gitu, atau mungkin ada dana juga nggak kira-kira? Kalau untuk dana dari pemerintah masih belum berupa dana. Kita cuma dapat bantuan itu dari DLH, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Itu kita dikasih alat angkut. Oh, dikasih alat angkut. Iya, nah itu yang sangat membantu banget. Nah, selain gedung juga itu alat angkut itu nomor 1. Karena dari situ juga kita bisa menambah nasabah juga. Itu faktornya dari situ juga. Karena ada beberapa nasabah yang memang nggak mau gitu untuk nimbang ke tempat itu, mereka nggak mau. Jadi memang butuh untuk dijemput gitu. Jadi kita sistemnya keliling. Iya, nimbang keliling, dan itu yang bikin jadi merata lah gitu. Jadi bisa menjangkau. Iya betul, menjangkau ke yang memang mereka ada kerepotan gitu, nggak ada kendaraan atau lain-lain, tapi mereka masih pengen untuk nabung gitu, untuk dan lain-lain itu sih. Oke, berarti kalau misalnya kayak tadi mesin cuci itu pakai alat angkut itu iya, gitu Bu. Sekarang udah aman ya. Udah nggak ada drama lagi sekarang. Gendong-gendong lagi. Nah, berarti kan kira-kira saat ini ada perubahan perilaku gitu ya, Bang Arif, Bu Heni gitu kan di masyarakat gitu kan tentang cara mereka mengolah sampah gitu. Tapi sebenarnya berarti kalau sampah itu tuh bagaimana sih Bu pengelompokannya gitu? Kira-kira dikelompokkan jadi seperti apa gitu? Dan kita cara membuangnya gimana gitu? Mungkin ke organik, non organik gitu. Yang kita edukasi itu saat ini pemilahan untuk sampah organik dan non organik gitu. Jadi kalau untuk sampah organiknya kita juga mengelola, itu kita bikin kompos secara mandiri, pupuk kompos betul, untuk sampah SOD-nya, sampah olahan dapur. Kemudian kita juga ada di budidaya maggot juga untuk sampah organiknya. Jadi selain sampah non organik, kita juga bertanggung jawab sama sampah organiknya gitu. Malah justru memang sampah organik ini yang memang PR banget sebenarnya sih, sampah organik ini gitu yang menimbulkan bau itu sebetulnya sampah organik. Dan kita alhamdulillah sampai saat ini berhasil sih untuk mengelola sampah organiknya melalui budidaya maggot itu sama di pembuatan kompos, pupuk kompos gitu. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu dari masing-masing masyarakat gitu di rumah, berarti tempat sampah kira-kira dibedakan gitu Bu? Iya, betul. Jadi kalau misalnya mereka habis misalnya makan buah, sayur itu tempat sampah yang ini gitu kan, khusus organik gitu. Kalau plastik gitu itu anorganik gitu. Iya. Oke. Wah, ada tempatnya. Nah, kira-kira sejauh ini juga nih gitu, aku penasaran juga sama Bang Arif gitu. Saat ini kira-kira dari misalnya mungkin ke kehidupan
anak-anak KSE juga gitu. Kira-kira berdampak nggak tuh dengan adanya program kerja ini, termasuk salah satu proker dari KSE juga bukan Bang? Iya, jadi prokernya itu community development dan itu community ini development. produknya. Iya. Produknya kita ada 2, salah satunya Bank Sampah Cipta Lestari ini. Jadi kalau misalkan ke kita ya, ke mahasiswanya tentu saja sangat berdampak ya. Kita jadi banyak belajar tentunya terkait dengan pengolahan sampah, terkait lingkungan. Kita juga lebih banyak berbaur dengan masyarakat tentunya. Selain itu juga apalagi kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan lingkungan seperti wisata edukasi yang kita adakan bersama sekolah-sekolah, itu kan kita ngundang sekolah-sekolah untuk tahu gimana cara kerja, siklus kerja Bank Sampah Cipta Lestari 30, dan itu menjadi salah satu kampanye kita untuk lingkungan, bagaimana cara pengolahan sampahnya. Di situ juga kita kemas seseru mungkin karena sasaran kita adalah anak SMP di situ. Itu sih. Jadi kita merasa kita bisa lebih berdampak ke masyarakat, salah satunya dengan Komdev BSCL 30 ini gitu. Oke. Berarti memang itu proker dari namanya Komdev ini gitu ya, kemudian dijalankan sama awardee beasiswa KSE gitu ya, dan mungkin berkesan juga kali ya Bang buat maksudnya di rumah kira-kira mulai menerapkan juga nggak tuh? Betul. Jadi kalau saya pribadi emang kalau misalkan di rumah pun udah mulai kayak misahin kalau misalnya udah minum aqua gelas, misal kita pisahin antara tutup plastiknya kan sama itunya kan, nanti itu bisa pisah. Terus juga kayak aqua botol tutupnya sama botolnya itu dipisah kayak gitu, itu mulai mulai teredukasi gitu. Iya. Oke. Nah, tapi kira-kira selama berjalannya BSCL ini nih, kalau dari Bu Heni dulu nih, kira-kira ada cerita berkesannya nggak Bu selama perkembangan rutin? Oh, banyak. Kalau untuk cerita berkesan sih banyak, apalagi bareng-bareng ya sama anak-anak mahasiswa ini yang mereka waktu waktu awal mereka terjun gitu langsung ke lapangan, itu ya namanya anak muda ya, Gen Z, ngelihat sampah Bu gitu. Sampah, dan kita yang sekarang ngolah sampah ini kita sortir dulu, gimana kita sortir dulu, mulai dari sini. Jadi mereka yang kalau kerja sama kita itu berani kotor. Gitu, iya. Jadi ada cerita juga. Jadi anak baru sih waktu itu pernah anak baru, jadi mereka mungkin baswan baru, jadi datang gitu ke tempat pemilahan gitu, tempat pengolahan, dan saya bilang sama mereka, kalau datang ke sini nggak usah rapi-rapi, nggak usah salah kostum. Saya bilang. Jadi mereka, oh gitu ya Bu, iya. Ada yang pertamanya jijik lah, apalah gitu kan, namanya bau dan lain-lain sebagainya, tapi alhamdulillah sekarang mereka udah peka mungkin ya, udah nggak ini lagi lah gitu sama baunya, sudah familiar. Kemudian sama pemilahannya segala macam mereka udah alhamdulillah gitu, udah kalau dibilang expert sih belum sih kalau. Cuma ya mau terjun alhamdulillah lah ya. Iya gitu. Betul. Jadi mereka mau gitu duduk gitu, terus milah sampah yang segitu kotornya gitu kan, mereka mau gitu, dan banyaklah cerita-cerita yang ada anak-anak yang memang sengaja gitu, sengaja nyari plastik, dan kemudian orang tuanya komplain sama kita, dibilang kita ngajarin anaknya jadi pemulung dan lain-lain. Itu yang benar-benar aduh, kata saya, Bu, saya nggak ngajarin anak ibu untuk jadi pemulung. Saya bilang saya mengedukasi mereka gitu supaya mereka paham gitu kan, bahwa ini nih. Jadi pernah kita ada program yang jalan-jalan ya, pernah ya kita yang jalan-jalan. Jadi kita itu untuk bayar transportnya itu mereka harus syaratnya nabung sampah. Seru. Iya, jadi itu awalnya. Nah, jadi ada orang tua yang memang komplain gitu kan, ini anak saya disuruh jadi pemulung dan lain-lain. Wah, kata saya, ini salah paham. Dan akhirnya diedukasi lagi, kemudian akhirnya ibunya juga ikutan sekarang jadi nasabah juga. Berarti maksudnya kayak gitu kan karena masih banyak orang yang perspektifnya mikirnya bank sampah ini ngajarin jadi pemulung, rongsok gitu ya. Berarti ya mungkin sempat ada penolakan dari beberapa warga karena seperti itu ya Bu gitu. Padahal kan sebenarnya justru ini
penting loh kenapa kita harus memisahkan sampah gitu Iya. kan, mana organik dan anorganik gitu kan. Berarti kira-kira gimana tuh Bu? Maksudnya selain maksudnya akhirnya diedukasi gitu anak-anak dan orang tuanya gitu, apakah mereka pelan-pelan oh ya mulai mengerti gitu? Jadi awal mula kita membentuk bank sampah juga gitu kan, karena memang lokasinya di tengah-tengah pemukiman ya, di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi spekulasi mereka itu bahwa ini bank sampah gitu. Dengan adanya bank sampah, oh nanti kita bakalan bau gitu kan, lingkungan kita nanti bakalan bau dan ini. Tapi akhirnya kita mengedukasi gitu, kita kasih pengertian sama warga di sekitar lokasi penimbangan, di sekitar lokasi pengolahan, bahwa kita janji bahwa ini pengolahan ini kita nggak akan menimbulkan bau sedikit pun. Dan akhirnya terbukti gitu kan, memang kita benar-benar ngolah gitu, benar-benar diolah sama kita supaya ini si sampah ini tidak berbau gitu, nggak mengganggu sama mereka, dan bisa menimbulkan manfaat juga gitu buat mereka gitu kan, untuk peningkatan di ekonominya juga gitu. Jadi mereka juga sekarang sangat terbantu karena memang di Bank Sampah Cipta Lestari ini saldo yang mereka kumpulkan itu bukan cuma nanti dijadikan tunai aja, jadi itu bisa ditukar dengan misalkan mereka lagi butuh untuk token listrik, itu bisa untuk pulsa, kemudian untuk pembayaran pajak, pembayaran PBB itu bisa kita memfasilitasi di situ gitu. Iya, jadi bisa dikonversi juga ke emas, itu bisa. Jadi banyak warga yang sudah merasakan manfaatnya. Akhirnya mereka berbagi, sharing, dan sekarang banyak gitu. Jadi mereka sudah paham gitu manfaatnya dan lain-lain. Ternyata oh begini gitu, dan ya kita sekarang sudah berjalan seperti biasa aja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti pengalamannya yang berkesan banyak ya Bu, banyak, gitu ya, dan tantangannya juga banyak gitu kan. Tapi ternyata ya dibalik itu semua gitu, kalau bank sampah ini kan menghasilkan manfaat ekonomi gitu. Betul. Ya Bu, menghasilkan manfaat sosial juga gitu. Nah aku juga penasaran kalau cerita berkesan gitu Bang Arif gitu selama mengembangkan proker ini juga gitu kan di BSL 30, apa aja tuh Bang, kira-kira ada momen-momen apa gitu mungkin bisa diceritakan? Cerita berkesan banyak banget sama kayak Bu Heni. Pertama kali masuk ke SE juga memang langsung ditempatkan sebagai PIC Bank Sampah ya. Nah langsung ditanya sama Ketua Komdev waktu itu, berani kotor gak katanya, berani kotor gak, jijian gak orangnya kan. Ya maksudnya pertanyaan itu apa gitu kan, kita belum dikasih tahu kalau itu harus jadi PIC Bank Sampah gitu. Ya langsung aja saya bilang kan enggak gitu, dan alhamdulillah dijadikan PIC Bank Sampah. Pada saat itu langsung ketemu Bu Heni, ternyata emang masyarakatnya juga welcome gitu, masyarakatnya welcome, terus juga langsung bisa sambil belajar bersama terkait pengolahan sampah, terus administrasinya kita belajar bareng-bareng di situ, dan mengembangkan bank sampah ini juga bareng-bareng, karena alhamdulillah masyarakatnya juga sangat bisa diajak kerjasama gitu ketika kita punya ide yang mungkin kadang out of the box gitu ya, kita merencanakan, kemudian masyarakat juga mendukung gitu, dan masyarakat juga bisa turut serta untuk mengembangkan itu gitu, untuk merealisasikan ide yang kita buat gitu. Itu sih yang sangat berkesan, dan masyarakatnya top banget. Wah, berarti Bang Arif memang dari awal ditunjuk jadi PIC gitu. Iya, ditanya betul. jijian gak ini buat apa ya gitu. Untuk apa nih gitu, kayak itu gitu. Dan ternyata ya bergabung dengan BSL 30, ketemu Bu Heni dan masyarakat lainnya, ternyata sangat welcome gitu ya. Tapi oke, kalau gitu kira-kira nih rencana kedepannya gitu untuk BSL 30, kalau mungkin dari Bu Heni sendiri ada mungkin yang ingin direalisasikan gitu ke depannya untuk BSL 30? Banyak kalau untuk banyak yang pengen direalisasikan, masih jauh ya, masih jauh dari harapan lah gitu. Jadi kita itu masih belum mencakup beberapa sekolah di satu kota ini, masih belum terjamah ya rupiah gitu. Nah pengennya kita itu Bank Sampah Cipta Lestari ini jadi pusat wisata edukasi nantinya gitu. Jadi bukan kita yang nyari sekolah, nanti pihak sekolah yang mencari pihak sekolah yang memang mau belajar gitu ke tempat kita. Itu sih satu goal paling besar yang sekarang lagi memang saya pengen gitu, kolaborasi dengan KSE Untirta, mudah-mudahan bisa terwujud gitu kan. Kita bisa jadi satu
pusat edukasi di Kota Serang ini gitu. Oke. Kalau itu dari Ibu itu ya harapan Iya, kedepannya gitu. iya, Jadi itu aja. BSCL 30 ini bisa jadi ya institusi-institusi sekolah gitu kan. Pengen gitu bekerja sama, belajar gitu ya, Iya, Bu. betul. Nah, tapi kalau dari KSE sendiri kira-kira rencana kedepannya bersama BSCL 30 gimana nih, Bang? Ya, tentu saja kita udah punya rencana. Apa tuh? Pasti kita yang pertama karena kita sasarannya juga udah makin luas ya. Kita yang pertama itu pengembangan sosial media kita. Mungkin nanti teman-teman yang nonton berarti saat ini bisa, udah ada? udah ada. Okay. Instagramnya namanya Bank Sampah Cipta Lestari 30, mungkin bisa di-follow. Oke, ntar aku ikut follow. Terus juga kemudian kita sekarang lagi mau mulai launching website Bank Sampah Cipta Lestari 30. Nanti itu bisa diakses. Jadi kita pengen Bank Sampah Cipta Lestari 30 ini dikenal oleh banyak masyarakat. Bukan hanya di Kota Serang tapi juga se-Indonesia lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi kita mengembangkan website di tahun ini Bank Sampah Cipta Lestari 30 yang mana nanti isinya banyak kegiatan yang dilakukan, terus juga company profile kita ada di sana. Kita juga mungkin ingin bekerja sama dengan mitra-mitra lain kan, pastinya dilihat company profile kita dan itu harus bagus seperti itu sih. Jadi rencana saat ini pengembangan sosial media itu dan juga website itu sih. Oke. Berarti kalau dari KSE sendiri saat ini rencananya ke BSCL 30 tuh di digitalisasinya lah ya gitu. Nah, sejalan juga dengan keinginan Bu Heni untuk apa ya, lebih besar lagi lebih kan. Besar lagi betul. Ya harapannya semoga aja BSCL 30 bisa dikenal benar masyarakat Indonesia ya, Bu. Karena kan tentunya akan menginspirasi juga gitu kan. Banyak mungkin RW di Indonesia, mungkin RW di rumah saya juga kali ya gitu. Karena jujur di rumah saya tuh juga gak ada, cuma kayak tempat sampah udah dibuang. Dan apalagi kalau di Jakarta ya udah di Bantar Gebang gitu kan gitu. Ya harapannya semoga itu bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau pesan dari Bu Heni gitu untuk masyarakat dan anak muda tentang pentingnya gitu mulai langkah kecil tentang sampah ini gitu, boleh disampaikan gak Bu, mungkin ke kamera juga? Oke, pesan buat generasi muda saat ini, jadi mulailah bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri gitu. Mulai dari rumah, mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu sih. Kalau sekarang istilah buanglah sampah pada tempatnya saya rasa masih belum keren. Iya, kalau yang keren itu sekarang pilah sampah dari rumah gitu ya, keren. Pilah sampah dari rumah. Itu pesan dari Bu Heni ya Bu. Kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Oke, nah kalau dari Bang Arif nih kira-kira pesannya nih Bang. Pesan untuk anak muda sekarang. Saya juga masih muda. Bingung nih. Betul apa kata Bu Heni gitu. Kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau kita nggak mulai hari ini, kapan lagi? Kalau bukan mulai dari kita siapa lagi? Itu karena makin hari bisa dilihat tempat pembuangan sampah di Kota Serang pun semakin menumpuk, di Indonesia juga semakin menumpuk itu tanpa ada pengolahan. Jadi ayo kita pilah sampah dari rumah gitu. Oke, berarti itu ya pesan dari Bu Heni, dari Bang Arif juga gitu. Ya mungkin DMCers jangan lupa dicatat ya. Tadi apa Bu, tadi kalau buang sampah pada tempatnya kan kurang keren gitu. Yang lebih relevan lagi tadi pilah sampah dari tempatnya, itu dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Oke lah DMCers, pilah sampah dari rumah. Atau mungkin karena banyak yang ngekos jadi pilah sampah dari kos. Dari kosan. Dari sampah jadi rupiah. Dari sampah jadi rupiah buat bayar kosnya. Aduh, ini intermezzo aja ya Bu. Nah oke DMCers, nah itu kalian perlu ingat-ingat ya, kalau bumi itu tuh gak butuh kita untuk tetap ada loh, tapi kita yang butuh bumi untuk tetap hidup gitu. Jadi jangan nunggu sesuatu hal besar untuk dilakuin gitu. Dari hal-hal kecil juga bisa ya Bu Heni, Bang Arif gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak untuk Bang Arif, untuk Bu Heni sudah mampir-mampir ke DMC nih gitu untuk menceritakan tentang BSCL 30. Hopefully aku pengen kesana, boleh nggak sih? Boleh. Itu ya mungkin DMCers mungkin ada yang penasaran, boleh di spill gak Bu? Dikasih tahu gitu lokasi tepatnya. Kita lokasi tepatnya itu ada di Perumahan Banten Indah Permai. Kita ada di Fasum Blok F RT 2 RW 30. Oke, itu di perumahan Banten Indah Permai. Oke, kapan-kapan Kelurahan Unyur. Main ke situ boleh ya Bu? Boleh. Mungkin DMCers juga ya harapannya itu dia ya Bu, semoga BSCL 30 bisa jadi tempat wisata edukasi gitu ya, yang mana juga banyak masyarakat bisa ke sana gitu kan untuk
mengetahui gitu. Oke. Terima kasih banyak Bu Heni, Bang Arif sudah mampir ke DMC nih. Semoga lancar selalu untuk BCL 30 pun juga KSE gitu. Ini programnya hebat banget jujur ya. Gitu. Oke, itu dia DMCers obrolan kita hari ini bersama Bu Heni dan Bang Arif tentang Bank Sampah Cipta Lestari 30 nih. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Kalian udah mulai nerapin belum pilah sampah dari rumah? Kalau belum, terapin mulai saat ini juga, karena habis ini aku akan mulai nerapin juga saat ini. Oke, kalau gitu thank you so much DMCers for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau gitu sampai jumpa lagi kapan-kapan. Bye.